Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disreni Oktaviani. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar pendidikan profesi guru yang telah saya buat. Pada presentasi kali ini terdapat 5 alur pembahasan, yaitu yang pertama, identifikasi diri, yang kedua, refleksi mata kuliah, yang ketiga, desain inovasi pembelajaran, yang keempat, refleksi pengalaman selama mengikuti pendidikan profesi guru, dan yang kelima, yaitu rencana tindak lanjut. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang identifikasi diri, yaitu visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia ialah mewujudkan pendidikan yang dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berakhlak yang mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana saya berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, saya akan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua. Untuk yang berikutnya, visi saya terhadap sosok calon pendidik adalah menjadi guru profesional dengan mewujudkan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik dalam profil pelajar Pancasila dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, saya berencana untuk menggunakan teknologi pembelajaran seperti aplikasi edukasi dan platform online untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif bagi siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang bisa saya lakukan untuk mencapai visi tersebut adalah yang pertama, saya akan meningkatkan kapasitas diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru dengan baik. Yang kedua, saya mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi seorang guru profesional. Yang ketiga, saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kemudian, saya akan menerapkan karakter profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, saya akan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang berikutnya yaitu refleksi mata kuliah yang dipilih. Setelah melakukan refleksi terhadap beberapa mata kuliah yang saya tempuh selama ini, di mana pada semester 1 saya telah mengikuti 6 mata kuliah, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pemahaman tentang peserta didik, filosofi pendidikan, perspektif sosiokultural, prinsip pengajaran dan asesmen 1, dan PPL 1. Kemudian pada semester 2 saya telah mengikuti mata kuliah computational thinking, pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen 2, dan PPL 2, kemudian seminar PPG dan juga proyek kepemimpinan. Banyak sekali pengalaman bermakna yang saya peroleh dari setiap mata kuliah, baik secara teori maupun praktik. Beberapa refleksi yang telah saya lakukan terdapat mata kuliah yang memberikan pengalaman bermakna bagi saya, yaitu mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Pada mata kuliah ini, saya menyadari pentingnya relevansi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Penerapan teori dalam prinsip pengajaran dan asesmen 2 ini seperti pengembangan asesmen yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik melalui prinsip understanding by design untuk merancang tujuan pembelajaran yang jelas dan asesmen yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Kemudian, merancang perangkat pembelajaran dengan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level, di mana saya dapat menyesuaikan kegiatan belajar dengan kemampuan peserta didik. Yang berikutnya yaitu artefak bermakna.
artefak bermakna, yaitu artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar saya, berasal dari ruang kolaborasi topik 2 yang berfokus pada penerapan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level. Artefak ini berisi revisi berdasarkan umpan balik dari rekan mahasiswa tentang modul ajar yang telah saya susun. Revisi ini mencerminkan penyesuaian dan perbaikan yang dilakukan untuk memastikan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan prinsip TARL, serta dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks pembelajaran di sekolah PPL 2. Berikut yaitu umpan balik dari rekan mahasiswa, yaitu yang pertama tentang komponen capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, di mana modul ajar yang telah saya buat memiliki kelebihan, yaitu sudah menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Yang kemudian aspek kedua yaitu asesmen diagnostik, di mana modul ajar yang telah saya susun menyediakan penilaian diagnostik pengetahuan dan karakteristik peserta didik. Untuk aspek berikutnya yaitu tentang modul ajar, yaitu identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik, serta lembar kerja peserta didik sudah dicantumkan pada modul ajar. Tetapi ada beberapa yang belum dicantumkan, yaitu tentang pengayaan dan remedial, glosarium dan daftar pustaka. Sehingga pada modul ajar tersebut terdapat saran perbaikan, yaitu untuk menambahkan komponen pengayaan dan remedial, glosarium, serta daftar pustaka. Untuk aspek yang keempat yaitu tentang asesmen, pada modul ajar yang telah saya susun sudah mencakup assessment of learning, assessment as learning, dan assessment for learning. Untuk aspek berikutnya yaitu aspek bahasa, pada modul ajar yang telah saya susun sudah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Untuk yang berikutnya yaitu sumber inspirasi desain. Sumber inspirasi desain ini saya dapatkan dari permasalahan di dalam kelas PPL 2. Dalam praktik pembelajaran di kelas PPL 2, saya menemukan 3 permasalahan, yaitu yang pertama, rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik, di mana ketika pembelajaran matematika, banyak siswa yang sudah menunjukkan rasa malas dan bosan. Yang kedua, peserta didik terbiasa dengan pembelajaran yang berpusat pada guru. Dan yang ketiga, tuntutan pembelajaran pada kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis diferensiasi, dan juga keterampilan abad ke-21. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, saya membuat desain inovasi pembelajaran sebagai berikut. Nah, pada desain inovasi pembelajaran ini, saya membuat modul ajar atau modul pembelajaran matematika melalui pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level dengan memanfaatkan Kahoot, Gimkit, dan Flipbook. Di mana pada modul ajar tersebut, saya menggunakan moda pembelajaran tatap muka, kemudian pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah TARL atau Teaching at the Right Level, dan kemudian saya juga menggunakan modul pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Dan yang terakhir yaitu metode pembelajaran yang saya gunakan adalah diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Berikut link barcode yang dapat diakses untuk modul ajar yang telah saya buat. Untuk alur pembelajarannya yaitu secara umum nanti di awal pembelajaran saya akan menggunakan asesmen diagnostis yaitu berupa aplikasi Kahoot. Dan untuk sumber belajar yang saya gunakan yaitu saya menggunakan Flipbook atau buku digital yang dapat diakses oleh peserta didik.
Untuk yang problem based learning atau model pembelajaran yang berbasis masalah, saya menggunakannya pada saat peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok, di mana kelompok tersebut saya bagi berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik saat mengerjakan asesmen diagnostik. Yang kemudian, yang terakhir di akhir sesi pembelajaran, saya akan melaksanakan asesmen formatif dari aplikasi GimKit, di mana GimKit tersebut dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik karena terdapat permainan dalam aplikasi tersebut. Pada saat pembelajaran berlangsung, saya juga akan menggunakan Canva untuk PowerPoint, di mana media Canva yang digunakan yaitu presentasi dengan menggunakan Canva berbantuan atau berbentuk PowerPoint. Hal ini berfungsi sebagai panduan bahan ajar peserta didik dan meningkatkan minat peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran. Untuk cara penggunaannya, presentasi PowerPoint nanti akan ditampilkan pada layar proyektor, kemudian peserta didik mengamati presentasi Canva terkait materi yang diajarkan. Berikut barcode yang dapat diakses untuk menuju ke Canva tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang asesmen diagnostik. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang modul ajar yang telah saya buat. Di dalam modul ajar yang telah saya buat, sudah terdapat kemampuan awal atau kompetensi awal yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, yaitu kompetensi awal yang diharapkan yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan awal mengenai fungsi, relasi, dan telah memahami penyelesaian permasalahan operasi fungsi aljabar. Jadi kemudian saya membuat asesmen diagnostik tentang yang berkaitan dengan kompetensi awal tersebut, yaitu tentang fungsi, relasi, dan operasi fungsi aljabar. Di sini saya menggunakan Kahoot yang dapat digunakan oleh peserta didik dan guru untuk menganalisis asesmen diagnostik kognitif peserta didik yang ditampilkan dalam bentuk website. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur pemahaman awal peserta didik sebelum memulai pembelajaran dan untuk mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Jadi di sini peserta didik dapat mengakses link atau barcode yang sudah disiapkan untuk dipahami setiap peserta didik. Untuk kegiatan pembelajarannya yaitu dilaksanakan pada awal pembelajaran, yaitu langkah pertama yaitu guru masuk kelas tepat waktu dengan memberi salam. Yang kedua, guru menanyakan kabar peserta didik. Selanjutnya, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian guru menanyakan pertanyaan kepada peserta didik terkait perasaan mereka hari tersebut sebagai bagian dari asesmen diagnostik non-kognitif. Kemudian guru memberikan asesmen diagnostik berupa Kahoot. Untuk yang berikutnya, guru mengajak peserta didik mempelajari mengenai komposisi fungsi dengan buku pegangan masing-masing atau bahan ajar yang telah disiapkan oleh guru. Jadi nanti peserta didik dapat mengakses materi sesuai dengan minat belajar peserta didik. Di sini saya sebagai guru sudah menyiapkan flipbook atau bahan ajar yang ditampilkan dalam bentuk buku elektronik yang berfungsi untuk memudahkan peserta didik untuk membaca bahan ajar di mana saja, kapan saja melalui smartphone maupun laptop. Selain itu, flipbook juga dapat untuk meningkatkan minat peserta didik dalam mempelajari matematika. Hal ini dapat diterapkan sebagai diferensiasi konten karena peserta didik dapat memilih untuk mempelajari materi dari buku pegangan yang telah disiapkan dari sekolah ataupun flipbook atau bahan ajar yang telah disiapkan oleh guru. Peserta didik juga dapat mengakses link atau barcode yang sudah disiapkan untuk dipahami setiap peserta didik. Di sini ada contoh flipbook yang sudah saya buat. Di dalam flipbook tersebut juga terdapat video pembelajaran yang dapat dilihat oleh semua peserta didik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada fase berikutnya yaitu guru mengorganisasikan peserta didik. Pada bagian ini, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Setiap kelompok terdiri dari 3-4 peserta didik yang memungkinkan mereka untuk saling berkolaborasi dan mengembangkan keterampilan kolaboratif. Setelah pengelompokan, guru memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dirancang dengan pendekatan PBL atau Problem Based Learning untuk didiskusikan. LKPD ini juga dilengkapi dengan apersepsi yang berguna untuk mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu pada fase membimbing peserta didik juga diterapkan diferensiasi proses di mana guru memberikan bimbingan yang berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman setiap kelompok. Untuk kelompok dengan pemahaman rendah dan sedang, guru memberikan bimbingan lebih intensif. Sementara kelompok dengan pemahaman tinggi mendapatkan sedikit bimbingan agar mereka dapat mengeksplorasi lebih lanjut dan mencari solusi secara mandiri. Setelah semua kegiatan selesai, guru menunjuk perwakilan dari beberapa kelompok untuk menyajikan hasil diskusi mereka. Jadi setelah presentasi, nanti LKPD dari setiap kelompok dikumpulkan sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Berikut contoh LKPD yang sudah saya susun. Yang berikutnya yaitu setelah pembahasan, peserta didik mendapatkan umpan balik mengenai diskusi mereka. Untuk selanjutnya, peserta didik diberikan asesmen formatif individu terkait fungsi komposisi atau materi yang dipelajari hari itu sebagai evaluasi pembelajaran menggunakan GimKit. Jadi GimKit merupakan platform interaktif yang memungkinkan peserta didik menjawab pertanyaan secara menyenangkan. Setelah menjawab pertanyaan, peserta didik dapat melanjutkan dengan bermain game, sehingga dapat meningkatkan minat dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Peserta didik kemudian dibimbing untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Dan yang terakhir, guru dapat mengakhiri kegiatan belajar dengan pesan agar peserta didik tetap semangat belajar dan memberitahukan materi pada pertemuan selanjutnya, dan mengakhiri pembelajaran dengan salam dan doa. Jadi di sini aplikasi tes formatif yang saya gunakan yaitu aplikasi GimKit. Berikut contoh GimKit dan soal-soal yang sudah saya berikan pada platform tersebut. Yang berikutnya yang akan saya paparkan yaitu refleksi pengalaman selama mengikuti PPG. Jadi setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya lebih berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Pendidikan harus mengutamakan pendekatan yang lebih berorientasi pada peserta didik dengan memanfaatkan model pembelajaran yang memfasilitasi eksplorasi mandiri, kolaborasi, dan pemecahan masalah secara kreatif. Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran perlu didesain untuk mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam setiap tahap, mulai dari eksplorasi konsep hingga aplikasi nyata, agar mereka dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi secara efektif. Yang kemudian saya juga menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogi saya, serta beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan. Ini mencakup kemampuan untuk merancang pembelajaran yang inovatif dan relevan.
Selain itu, harus memanfaatkan teknologi pendidikan dengan bijak dan menerapkan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Saya juga harus berkomitmen untuk selalu melakukan refleksi terhadap praktik mengajar saya dan mencari umpan balik dari rekan sejawat serta peserta didik untuk perbaikan berkelanjutan. Selain itu, keterampilan komunikasi yang baik, empati, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dengan peserta didik serta orang tua juga sangat penting. Dengan terus belajar dan beradaptasi, saya akan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan menyeluruh peserta didik dan memenuhi standar profesionalisme dalam pendidikan. Untuk yang terakhir, yaitu rencana tindak lanjut, 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru adalah yang pertama, saya akan terus mengasah dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang saya miliki di bidang pendidikan. Yang kedua, saya berusaha menjalin hubungan yang positif dengan peserta didik, orang tua, dan juga rekan kerja. Dan yang ketiga, saya akan berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, membuat suasana kelas yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik, di mana mereka merasa didengar, dihargai, dan diterima. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan dan saya akan merancang suatu kerangka pembelajaran yang terstruktur dan tertata dengan baik untuk menyampaikan pengajaran yang efektif. Rencana pembelajaran yang terdefinisi dengan jelas, metode pengajaran yang relevan, penilaian yang sesuai, serta strategi diferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan beragam peserta didik sesuai dengan ilmu yang telah saya peroleh dari berbagai mata kuliah yang telah saya selesaikan. Selain itu, saya akan berperan sebagai pembimbing dan fasilitator bagi para peserta didik. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang hak cipta dari modul ajar yang telah saya kembangkan dengan memanfaatkan Kahoot, Flipbook, dan Gimkit. Modul ini sudah saya daftarkan dan telah mendapatkan sertifikat hak cipta yang saya anggap sangat penting untuk melindungi karya inovatif ini. Dengan adanya perlindungan hak cipta ini, saya berharap para pendidik lainnya dapat terinspirasi untuk menciptakan desain inovasi pembelajaran mereka sendiri, sehingga kita dapat bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian pemaparan seminar pendidikan profesi guru dan desain inovasi pembelajaran yang telah saya buat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.